Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan yang satu profesi dengan saya, yang saya hormati pemateri yaitunya Yosep Priya Pandri, SPD MPD Kon. Beliau merupakan salah satu dosen di UIN Muhammad Sejambe di Bukit Tinggi dan juga dosen di Kampus Prima Nusantara. Beliau dosen BK. Jadi kami ini mengundang Bapak sebagai narasumber kami dalam hal melakukan wawancara atau meminta pendapat mengenai fenomena pendidikan. Untuk lebih lanjutnya mengenai wawancara ini saya serahkan kepada Muhammad Reza Fahrizal. Kepada Pak Reza kami persilakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza Fahrizal dari PPG Prodi jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi di sini kami dari kelompok ingin mengetahui atau meminta sedikit wawasan maupun pendapat terkait dengan kemajuan tentang pendidikan di Indonesia pada saat ini. Mungkin bisa kita mulai, Bapak. Pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama yang saya tanyakan itu, Bapak, apakah Bapak memahami tentang penerapan kurikulum merdeka saat ini di sekolah-sekolah mungkin, Pak, maupun di dunia pendidikan kampus atau gimana, Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua juga. Semoga semuanya sehat selalu. Perihal kurikulum yang saat ini lebih dominan memakai kurikulum Merdeka Belajar ya. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya kita hampir sama mengadopsi dengan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13 atau KTSP. Samanya berarti apa? Memberikan kecerdasan pembelajaran terhadap pendidik dan peserta didik. Namun yang membedakan kurikulum Merdeka, karena seorang peserta didik lebih bebas mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam lingkungannya, sehingga dia lebih bisa mengetahui apa yang diberikan oleh pendidik atau guru tersebut. Nah, kalau cakupannya dalam pendidikan, apapun bentuk kurikulumnya, logikanya seperti ini. Apapun bentuk kendaraan yang kita pakai, anggaplah misalnya kita memakai mereknya, anggap misalnya Suzuki, Yamaha, Honda, atau apa itu. Yang pada dasar tujuan dari kendaraan itu adalah mengantarkan seseorang sampai ke alamatnya. Namun yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum lain itu seperti apa? Nah, kalau dalam Merdeka, kita nggak membuat RPP, tapi namanya modul. Modul itu lebih dispesifikkan, tapi tetap tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa memberikan pengertian kepada peserta didik. Itu cakupan secara umumnya. Nah, namun teman-teman semuanya, kita harus tahu bahwasanya kurikulum apapun yang dikembangkan oleh orang, khusus dari Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim ya, tujuan intinya adalah untuk pendidikan. Teman-teman paham? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, itu yang pertama. Kemudian mengembalikan dirinya, kepribadiannya, kecerdasannya, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu maksud saya tadi, apapun bentuk kurikulumnya, yang pada dasarnya adalah memberikan pendidikan. Memberikan pendidikan itu, ada poin yang pertama apa tadi? Memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
ini tercakup dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi segala bentuk kurikulum, baik kurikulum KTSP, kurikulum K13, sampai sekarang ini kurikulum Merdeka Belajar, entah besok ganti menteri, apalagi nama kurikulumnya, yang pada dasarnya tujuannya adalah untuk pendidikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semuanya, saya logikan sederhana tadi, apapun bentuk merek kendaraannya, baik itu Suzuki, Yamaha, apapun gitu, yang pada dasarnya kendaraan itu mengantarkan kita sampai ke alamat. Jadi kita sebagai seorang pendidik, jangan khawatir pula kan, wah ini kurikulum beda pula gimana-gimana, pasti ada rasanya suasana berbeda itu. Sama seperti kita memakai motor ya, kita terbiasa katakanlah memakai motor metik gitu kan, kita terbiasa memakai motor metik. Suatu ketika motor metik ini diganti dengan motor yang ada giginya atau yang ada koplengnya, tentu suasana akan berbeda itu kan. Namun pada dasarnya tujuan motor atau kendaraan ini adalah mengantarkan kita sampai ke alamat. Jadi teman-teman semuanya jangan heran, jangan rasa tidak pede, tidak percaya diri kita dengan perihal kurikulum ini. Yang pada dasarnya itu sama. Tergantung kita lagi bisa menanamkan mindset kita. Tergantung kita lagi bisa menguasai situasi dan kondisi. Dan tetap kita terus berproses, belajar dalam situasi apapun. Ingat, pendidik yang hebat adalah pendidik yang bisa membaca situasi, dan pendidik yang hebat itu adalah pendidik yang lebih paham, bukan dalam artian paham untuk diri sendiri, tetapi paham memberikan kebermanfaatan gitu. Mungkin itu sebuah gambaran atau mungkin pengetahuan baru dari kami tentang konsep dari kurikulum kemerdekaan. Walaupun kita memakai kurikulum kemerdekaan, kurikulum K13 maupun KTSP, tapi dengan tujuannya pasti untuk kependidikan. Jadi di sini Pak, menurut Bapak, bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu Pak? Arti merdeka tadi sudah paham ya, merdeka adalah kita bebas mengungkapkan pendapat, bebas berekspresi, bebas dalam berdiskusi, sehingga kita bisa tahu dan paham terkait visi misi khususnya dalam dunia pendidikan, kan seperti itu. Saya share screen ya. Beberapa bulan yang lewat, saya sempat menulis buku tentang Merdeka Belajar, tapi belum saya cetak, ini masih berupa file ya. Jadi buku Merdeka Belajar ini rencana saya mau saya cetak dengan kolaborasi teman-teman dosen yang lain juga. Dalam kalimat proklamasi itu makna kemerdeka. Merdeka adalah kekuasaan, yaitu bangsa Indonesia perlu mendapatkan kekuasaan dari bangsa Belanda. Itu logikanya, yang namanya merdeka itu kita butuh pengakuan. Ya kan? Kita butuh pengakuan, sampai pengakuan tersebut memang betul-betul real kita dapatkan. Sehingga apa? Kita memang betul-betul bebas. Kita memang betul-betul tidak ada yang namanya penjajahan. Nah, itu yang Karta Merdeka yang pertama kali kita temukan ya. Nah, namun apa kaitannya dengan sekarang? Tetap sama, merdeka itu artinya kita bebas. Yang selama ini pendidikan kita adalah pendidikan yang kulot. Dalam artian gini Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang diberikan oleh pendidik, apa yang diberikan oleh gurunya, semuanya itu tak ubahnya seperti khotbah. Langsung lurus saja kan, tanpa ada feedback, tanpa ada rasa diskusi dan bisa berpartisipasi. Sehingga pendidik ini tidak bebas. Begitu juga dengan peserta didik, tidak bisa berekspresi. Nah, kulot itu artinya. Nah, dengan ada merdeka ini, kita lebih bebas, ada sharing, ada diskusi, apalagi sering memakai metode biasanya metode apa? Discovery learning atau small group discussion, ya kan? Nah, kalau kita memakai small group discussion, Merdeka Belajar, itu cocok. Kenapa cocok? Karena semuanya itu saling bertukar pikiran. Nah, kemudian terkait dengan undang-undang yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya tujuan dari pendidikan itu tak terlepas dari kita merubah suasana, ya,
suasana itu kita dapatkan tentu dalam proses belajar. Nah, tadi saya sampaikan Undang-Undang nomor berapa tadi? Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitunya ada 6 fokus tadi ya. Yang pertama 6 fokus itu kita tentu nih ya, 6 fokus upaya pendidikan. Yang pertama adalah tujuan dari pendidikan apapun bentuknya, kita mengutamakan spiritual keagamaan. Agama manapun ya, tanpa terkecuali semua agama yang ada di Indonesia ini, kita fokuskan ke dalam pendidikan. Kemudian pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan, sehingga dia bisa bermanfaat bagi bangsa, negara, dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang bebas maksudnya ini gimana? Yang bebas itu adalah peserta didik, dia bisa dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Itu yang merdeka itu ya. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang tidak biasa menjadi terbiasa. Titik bersyukur itu menjadi memang betul-betul dia memahami ya. Kalau misalnya ini diterapkan oleh pendidik atau guru kepada peserta didik atau siswa yang bahwasanya memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk mencapai 6 fokus tadi, sehingga peserta didik bisa tahu, sehingga peserta didik bisa, sehingga peserta didik bisa mau, terbiasa, dan bersyukur ikhlas terhadap apa yang didapatkannya. Itu bagian dari memerdekakan sebuah pengetahuan dalam dunia pendidikan. Bagaimana cara mewujudkan merdeka tersebut? Tentu tak terlepas dari proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini adalah kegiatan untuk mendorong seseorang atau sekelompok individu melakukan kegiatan belajar atau learning learningization ya. Nah, dalam konsep pendidikan saya memakai konsep BMB3 ya. Seorang pendidik yang sangat luar biasa tentu punya pola pendidik yang berbeda, tapi tak terlepas tujuannya sama, gitu kan? Tujuannya sama adalah sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tadi tentang sistem pendidikan nasional, 6 fokus tadi. Nah, tentu ada cara-cara yang kita kemukakan, yang kita pakai untuk bisa mencapai tersebut. Nah, kalau saya lebih cenderung memakai BMB3. Berpikir. B yang pertama adalah berpikir. Berpikir membuat kaitan antara satu dengan hal yang lain. Misalnya seperti ini. Kita mengajak siswa kita mengajak peserta didik kita. Kalau berbicara tentang manusia misalnya kan, tentu banyak hal itu yang kita kaji. Manusia ini apa? Gitu kan? Nah, kita nggak menunjukkan langsung, tapi kita mengajak dialog. Nah, itu mengajak berpikir. Nah, ketika itu kita buat kepada peserta didik kita, insya Allah cakrawala, KKO ya, KKO tahu ya, kincir-kincir otaknya akan lebih cepat berfungsi. Itu yang membedakan merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum K13 itu lebih cenderung kita langsung menyampaikan, diskusi itu sedikit. Ya, diskusi sedikit dan lebih cenderung para guru, para pendidik disibukkan dengan administrasi. Kemudian M itu adalah merasa. Artinya apa? Dinamika emosional terkait dengan adanya sentuhan rangsangan baik dari dalam maupun dari luar. Jadi apa yang dirasakan oleh peserta didik, misalnya dia lagi galau, misalnya dia lagi banyak pikiran, tidak fokus ini segala macam, kita sebagai seorang pendidik di situ kita lebih cepat tahu. Bagaimana cara kita tahu? Kita bisa melakukannya dengan speaking ya. Jadi pendidik yang hebat itu tidak pendidik yang monoton. Misal kita diberikan mengajar pada jam siang. Jam siang ini kecenderungan bisa mengantuk anak-anak ya. Iya. Lebih seringnya mengantuk. Nah, kalau misalnya kita hanya fokus memberikan materi, tidak ada sentuhan yang sifatnya mau betul-betul bisa merasakan suasana kondisinya gitu. Nggak ada speaking. Nah, speaking tujuan itu apa? Untuk mencairkan suasana. Ya, mencairkan suasana sehingga nanti emosional kita antara murid dengan guru itu mau betul-betul paham. Gitu. Dapat chemistry-nya itu. Kalau udah dapat chemistry-nya, apapun bentuk pelajarannya, apapun bentuk materinya, insya Allah dia akan nyambung, dia akan klop. Nah, kebanyakan kesan seperti itu.
Sebelum gurunya masuk, apa kata anak? Wah, apa ikut masuk dia. Petang Leo, kini Leo dia. Padahal sekali seminggu masuk kan. Tapi karena chemistry tidak dapat, dia tidak bisa memberikan sentuhan, rangsangan, baik dalam dirinya secara luar maupun secara di dalam, X dan internal. Pasti itu tidak akan sampai. Dan pasti tujuan pendidikan tidak akan kita temukan. Kemudian kita perlu, yang ketiga adalah bersikap ya. Nah, kondisi awal, nah itu telah kita bangun itu kan. Nah, anggap kalau saya dulu ketika pertama kali menjadi seorang pendidik, saya tidak pernah menganggap pendidik dengan peserta didik itu adalah pembatas, tidak. Tapi saya menganggap seorang sahabat yang baik, tentu dia tidak akan memperlakukan sahabatnya dengan hal-hal yang tidak wajar atau dalam tanda kutip. Tentu dia akan merangkul gitu kan. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai guru, sebagai pendidik, tentu kita ada pemisah. Nah, jadi sikap kita boleh tergantung suasananya. Kalau saya dulu, Bapak Ibu Saudara semuanya, persepsi awal itu saya tanamkan. Saya sekarang tidak berhadapan dengan peserta didik, tapi berhadapan dengan 5 tahun yang akan datang. Saudara semua, Anda semua adalah seorang pemimpin bangsa, estafet dari apa yang. Nah, kemudian yang selanjutnya, bertindak. Tentu dengan kita menyampaikan hal yang di awal tadi, tindakan kita satu ada sebenarnya itu. Apa tindakan satu? Hari ini adalah hari yang paling baik untuk kita. Dan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa ketika satu materi yang saya berikan kepada peserta didik saya, kepada murid-murid saya, satu inilah yang mengantarkan banyak orang nantinya yang akan menjadi pemimpin bangsa dan negara. Tentu 6 fokus ini akan tercapai, tapi kebanyakan guru-guru sekarang, ini mohon maaf ya, dia memberikan pembelajaran sesuai dengan materi, sesuai dengan jam pelajaran itu sekedar tugasnya saja. Masuk hari ini, katakanlah dia masuk jam 7 sampai jam 9, 2 jam pelajaran. Mata pelajaran, katakanlah mata pelajaran matematika, itu kan. Sub materinya, katakanlah tentang logaritma, misalnya seperti itu. Dia masuk, disampaikan, dah selesai. Pulang dia lagi kan. Nah, kalau hanya sebatas itu, kita hanya memberikan pembelajaran. Belum dalam pendidikan. Maka dari itu saya tutup dengan B yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ingat ya teman-teman semuanya, merdeka di sini maksudnya adalah kita bertanggung jawab, mendiskusikan segala apa yang itu dengan bebas, sehingga bisa paham peserta didik, dan kita bertanggung jawab mengantarkannya dia tidak hanya selamat di dunia maupun tidak hanya selamat di dunia, tetapi di akhirat. Dan kita mengantarkan ini tidak semerta-merta menyelesaikan tugas pembelajaran di dalam instansi, tidak, tetapi kita memberikan pendidikan yang hari ini dan berkelanjutan dia akan terus ingat dan menjadi amal ibadah bagi kita. Seperti itu. Terima kasih jawaban dari Bapak tadi. Jadi apakah menurut Bapak sudah relevan nggak pendidikan di Indonesia sekarang dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, terkait dengan pendidikan, apapun situasi kondisinya, kalau kita kaitkan dengan yang disampaikan oleh tokoh bangsa kita, yang senantiasa paham luar biasa terkait dengan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Kalau konsep Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu Saudara semuanya, beliau mengatakan bahwasanya konsep pendidikan itu adalah pendidikan yang holistik. Itu kata Ki Hajar Dewantara ya. Nah, beliau mengatakan pendidikan itu adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik itu dibentuk menjadi input rasio itu adalah dia berpikir ya, olah rasa dan olahraga, implementasi pelajaran dan lainnya berpusat pada murid yang dilaksanakan dengan Dewantara holistik. Jadi raga dan implementasi itu menyatu. Nah, dikaitkan dengan cara apakah menyatu, apakah sampai, apakah sama penerapan dengan Merdeka Belajar? Sebenarnya sama. Mungkin saya sebutkan tadi, yang membedakan hanya satu, adalah bagaimana cara guru memberikan metode yang berbeda saja. Itu yang membedakan. Tapi tujuannya sama, untuk bisa sampai ke fokus 6 tadi,
untuk bisa sampai ke fokus-fokus yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, membawa motor, saya yakin saudara semuanya pasti pernah membawa motor, baik motor yang pakai gigi maupun motor yang pakai kopling, motor metik. Tujuan motor ini kan sama mengantar kita mau kemana gitu. Taruh misalnya dari rumah menuju ke kampus, ya kan? Dari kos menuju ke kampus. Nah, apapun jenis motornya, tujuannya sama. Kita mengantarkan bisa sampai ke kampus. Apapun bentuk kurikulumnya, baik itu kurikulum K13, kurikulum KTSP maupun Merdeka, sinkronisasinya adalah mencerdaskan anak bangsa, ya, mencerdaskan anak bangsa. Nah, tujuan dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, yang agar mereka mendapatkan manusia yang menjadi manusia yang memang betul-betul mengantarkan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu menurut konsep Ki Hajar Dewantara ya. Dia menganalogikan dengan holistik. Jadi kalau saya tadi menganalogikan sederhana yaitu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, yang tidak bisa menjadi terbiasa, dan sehingga dia mencapai menjadi orang-orang yang insan yang mulia ya. Nah, Ki Hajar Dewantara sama, beliau menjadikan sosok peserta didik itu yaitu memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu. Jadi ingat apa arti semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Ingat karena tadi menyinggung tentang Ki Hajar Dewantara ya. Ingat apa semboyannya yang terkenal? Semboyan terkenal sampai Ki Hajar Dewantara itu adalah Ingarso Sungtulodo. Artinya adalah seseorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan. Seseorang pendidik harus mampu memberikan yang terbaik. Makanya itu nggak salah, pendidik, guru itulah digugu dan ditiru. Hati-hati loh. Pendidik seperti guru itulah digugu dan ditiru. Apapun yang kita tampilkan, baik itu dari fashion kita, baik itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua ditiru oleh anak-anak itu. Maka itu ingat 4 kompetensi dalam pendidik. Apa yang pertama? Kompetensi pedagogik, ya. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Nah, 4 kompetensi ini tidak hanya kita tahu, tidak hanya kita ingat, tetapi juga kita memang betul-betul mengaplikasikannya. Salah satu khusus saya ambil kompetensi tentang pedagogik. Itu sinkronnya sangat luar biasa. Karena ini bersangkut paut dengan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai teladan. Ya, saya sudah jabarkan secara detail ya. Intinya apa yang kita sampaikan itu akan jadi teladan. Ya. Nah, maka dari itu 4 kompetensi yang saya sampaikan tadi memang betul-betul tidak hanya kita hafal, tidak hanya kita ingat, tapi kita implementasikan kepada diri kita. Ya, silakan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Safitri, saya dari mahasiswa PPG Praja IPS. Di sini saya akan mengambil tentang mewawancarai Bapak. Misalnya saya mau nanya Pak tentang dari program BK, ada nggak yang relevan tentang kurikulum Merdeka itu, Pak? Oh iya, pasti relevan. Oke, saudara semuanya, sebelum saya menjawab dari apa yang disampaikan tadi saya agak sedikit tergantung ya, terkait dengan pendidikan. Kita semua ini tanpa terkecuali adalah seorang pendidik ya, seorang pendidik. Dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita tampilkan, dari apa yang kita diskusi dan komunikasikan adalah sebuah pendidik. Maka dari itu, logika berpikir sederhana saja. Pendidik yang cerdas itu mengumpamakan dirinya seperti kaca. Nah, saudara semua, saya yakin semua pasti pernah berkaca. Nah, pernah ya? Pernah. Kalau tidak ada pernah, ya kalau tidak pernah berkaca, udah sekian tahun ya, kata Bang Haji Romai Rama, sungguh terlalu. Logika filosofi berkaca itu, seanalogikan sederhana yang supaya kita memang betul-betul memahami ya, adalah logika bagaimana kaca itu yang pertama, dia tidak pernah bohong. Nah, saudara semua kalau berkaca, ada nak? Misalnya kita berkaca ini, anggap misalnya ingin memperbaiki pakaiannya, ya nggak? Ketika jilbabnya, pakaiannya kusut atau nggak lurus ya kan, ada nak kaca menampilkan dilurus-luruskan kaca, nggak ada nggak? Enggak ya, pasti ditampilkan apa adanya. Itu yang pertama poinnya, kaca itu nggak pernah bohong.
Kemudian yang kedua, poin yang bisa kita ambil ketika berkaca adalah kaca tidak pernah menegur secara langsung, tetapi orang yang berkaca itu dia paham dengan kesalahannya dan dia paham untuk bisa memperbaiki jadi lebih baik. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang pendidik saat sekarang ini disitulah kelemahannya. Nah, bagaimana cara bisa menjadi poin yang kedua seperti kaca tadi? Tentu kita latih diri kita dalam artian, nah apalagi pendidikan profesi guru itu kan, ini udah luar biasa ini kan. Ini tidak akademis lagi, tetapi adalah pendidikan yang sering praktek. Ya, saya dulu pernah juga kuliah profesi ya di UMP juga kan. Jadi profesi ini rayonnya tidak akademisi, tetapi praktisi. Nah, kalau seandainya kita sering praktek ini segala macam, insya Allah yang saya sampaikan filosofi kaca yang kedua tadi akan terwujudkan. Nah, kalau dulu ini terusan aja kan, waktu kita masih di sekolah kan, nampak guru-guru nampak ada jauh aja kita udah ngumpet kan, dalam artian ada rasa andunya gitu kan, rasa gimana gitu kan. Kalau sekarang, Pak, Bu, kata anak-anak kan, bahkan Pak ngerokok satang lo gitu kan, iya kan, Masya Allah luar biasa itu kan. Apa artinya? Tidak ada etika apa lagi gitu kan, rasanya gitu. Nah, ini yang perlu kita wujudkan. Sehingga nanti apapun bentuk materi, kalau anak-anak udah klop dengan kita bisa masuk dalam dunianya, begitupun sebaliknya, insya Allah akan sampai. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah sinkron pendidikan kurikulum Merdeka Belajar ini dengan bimbingan konseling? Karena bimbingan konseling adalah latar belakang saya. Ya, jelas sinkron. Bapak Ibu, saudara semuanya, kurikulum Merdeka itu adalah berkaitan dengan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu membagi 8 kualifikasi pendidik. Yang pertama adalah guru ya, dosen yang kedua, yang ketiga adalah konselor, yudiswara, tutor, fasilitator ya. Semuanya itu adalah cakupan pendidik. Di antara yang tadi konselor. Konselor itu adalah guru BK. BK bimbingan konseling ya. Konselor itu ketika orang jurusan BK yang telah mengambil profesi, maka dia dapat gelar kon. Sama seperti saudara semuanya, gelarnya sekarang SPD rata-rata ya. Iya. Ya, sarjana. Ngambil profesi mendapatkan gelar GR ya, guru. Ya. Nah, itu sah saudara dapatkan ketika saudara selesai mengenyam pendidikan. Nah, apakah ini masuk relevan? Kurikulum mereka ya relevan. Karena berlandaskan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, pendidikan apa undang-undang tadi? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Jadi 8 kualifikasi itu diantaranya lebih dikhususkan malahan. Tidak termasuk guru, tapi konselor itu kan. Konselor itu adalah cakupan dalam pendidikan. Konselor itu cakupannya lebih luas, tidak hanya sebagai guru di sekolah, tetapi juga sebagai guru di luar sekolah. Maka dalam semua yang BK, di sekolah mantap, luar sekolah sigap, di mana-mana selalu siap. Jadi artinya pendidikan, apapun latar belakangnya, apalagi tentang BK, sama. BK itu adalah pendidikan yang relevan, terutama dengan kurikulum Merdeka. Dan pada saat sekarang ini, Bapak Ibu, saudara semuanya, Merdeka sangat luar biasa ketika peserta didik bebas mengemukakan apa yang dirasakan, mengemukakan apa yang dipikirkan, sehingga dia bisa lebih cenderung dialog. Guru BK lah di situ sebagai penyambung dialognya untuk bisa mengimplementasikan dari apa yang dirasakan, dari apa yang dipikirkan untuk masa depannya. Nah, kalau dulu kan dalam tanda kutip, masuk ke ruangan BK, ini anak ini kasus ini, kok luar biasa ini ya. Itu yang tergambar ya. Padahal tidak. Guru BK itu adalah motivator sekolah sebenarnya. Adalah penjembatan untuk ketika bertemu di persimpangan jalan, memilih mana yang terbaik, guru BK lah yang mengarahkan anak itu. Ya, karena guru BK ini cakupannya bukan kelas, tetapi cakupannya sekolah. Kalau guru mata pelajaran, cakupannya kelas sesuai dengan mata pelajarannya. Tapi kalau guru BK tidak.
Cakupannya bukan kelas, melainkan sekolah. Tidak hanya di dalam, melainkan juga di luar sekolah. Jadi, pada dasarnya, guru BK ini masuk dalam pendidikan dan sangat relevan karena berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program dan layanan BK dalam kurikulum Merdeka dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu programnya apa aja, Pak? Kalau menurut Bapak itu? Apa program BK yang relevan tentang mereka belajar yang sesuai dengan Pancasila gitu ya? Ya. Dalam BK itu sebenarnya banyak sekali programnya. Layanan BK ada 10. Nah, di antara salah satunya itu anggap misalnya kita memakai layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran gitu kan, penguasaan konten, layanan individu, kelompok, sampai ke layanan yang mengemukakan, menjembatani masa depan anak-anak atau peserta didik. Cakupan dari semua layanan itu adalah seorang pendidik harus memiliki terkhusus oleh guru BK ya, memiliki WPKNS. Nah, WPKNS sangat relevan dengan kurikulum Merdeka yang berdasarkan Pancasila ya. Ya, karena WPKNS ini teman-teman semuanya pernah dengan WPKNS. Jadi WPKNS ini W yang pertama itu adalah wawasan ya. Jadi kurikulum Merdeka Belajar tak terlepas kita bisa mengajak peserta didik untuk membuka wawasannya luas. Ya. Guru BK menjembatani itu untuk apa? Untuk bisa anak ini tumbuh sesuai dengan potensinya. Dari KST, kehidupan efektif terganggu, kehidupan efektif sehari terganggu menjadi KES, kehidupan efektif sehari-hari. Jadi dengan Merdeka Belajar kurikulum sekarang ini bebas mengemukakan segala bentuk pendapat, tentu wawasannya akan lebih luas dan sangat relevan sekali dengan program BK. Nah, kemudian apa tadi WPKNSP? P itu apa? Pengetahuan. Kalau wawasan cakupannya umum, pengetahuan itu cakupannya lebih spesifik. Pengetahuan berdasarkan pelajaran-pelajaran yang dikembangkan, berdasarkan pelajaran yang didapatkan di dalam kelas, sehingga dia bisa lebih diskusi, lebih dialog. Misal, dia jurusannya IPA di sekolah, dia jurusannya IPS di sekolah, dia jurusannya macam-macam itu. Itu kan pengetahuan. Tetapi untuk bisa implementasi pengetahuan tersebut, langkah ke depannya, misal jurusan IPA, setelah lulus dari sekolah ini dia mau kemana? Itu guru BK yang menjembatani dan sangat relevan sekali gitu. Nah, kemudian apalagi WPK, K itu ada keterampilan. Seseorang pendidik yang berkualitas tidak hanya menyampaikan apa materinya, selesai itu dia pulang dan dia membuat administrasi, dia selesai mengajar. Tetapi seorang pendidik yang berkualitas adalah memberikan teladan, dan sehingga teladan itu menjadi keterampilan gitu. Keterampilan yang berkesinambungan gitu. Sehingga terwujud nantinya apa? N, W, P, K, N. N itu apa? Nilai. Masuk, pulang. Masuk, pulang. Inputnya seperti apa, outputnya sama dengan seperti itu juga. Itu. Sehingga apa? Tidak mempunyai nilai. Nah, bayangkan saudara semuanya, anggap misalnya saudara semua punya uang ini. Uang 100.000 ada. Jadi 100.000, misal seperti itu. Uang 100.000 itu. Uang kertas 100.000 itu kan. Semua ada punya uang 100.000, anggap misal ada ya. Anggap misal ada. Nah, kalau uang 100.000 itu saudara semuanya, coba kita lipat, kita remuk-remukkan sampai memutus remuk itu. Itu masih bisa dibelanjakan apa tidak? Masih. Hah? Bisa. Masih bisa ya? Walaupun sudah dilipat ya, sudah diremuk-remuk itu kan. Tapi masih bisa dibelanjakan. Pertanyaan saya satu. Kenapa itu uang bisa dibelanjakan? Karena ada nilainya. Karena ada nilainya gitu. Karena ada nilainya itu. Coba kalau seandainya tidak ada nilainya itu. Padahal sederhana juga kan, uang itu dibuatnya dari kertas gitu kan. Kalau misalnya nggak ada nilai, hanya kertas biasa itu kan, mungkin berserak-serak uang tenang.
tapi karena ada nilai itu kan, ada lipat, disusun bebek dalam dompet, udah itu dikunci pula, dimasukkan dalam kantong, luar biasa itu kan. Karena ada nilainya. Padahal buatnya dari kertas itu kan. Nah, bayangkan saudara semuanya, ketika saudara semuanya memberikan pendidikan yang berkualitas, memberikan pendidikan berkualitas ya, di sebuah sekolah, anak-anak bisa punya keterampilan yang juga mempunyai nilai gitu. Bayangkan saudara, ilmu yang bermanfaat itu, sedekah jariah, ilmu bermanfaat itu tak terlepas pendidik lah yang bisa memberikan itu. Nah, yang terakhir, WPKNSS itu adalah orang bernilai pasti punya S. Apa itu S? Sikap. Jadi sikap itu kan tercermin dari situ nantinya. Sehingga kita sebagai seorang pendidik senang gitu kan, apa yang kita sampaikan tidak hanya sebagai pembelajaran, tetapi juga sebagai pendidikan yang menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Itu poinnya. Emang banyak kali ya berarti ya Pak manfaatnya atau layanan dari BK ini tentang penguatan profil pelajar Pancasila, relevan tentang Merdeka Belajar, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Maju kembali pertanyaan kepada narasumber kita. Mungkin itu pertanyaan dari kami terhadap Bapak terhadap tugas yang diberikan dosen, itu mewawancarai tokoh pendidikan, terutamanya itu Bapak dalam artian menanyakan tentang memerdeka pelajar gitu.